Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliadi Ramadhani dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Di sini saya akan memaparkan mengenai hasil review paper penerapan sistem persamaan diferensial linear pada simulasi debit air pada pipa. Mungkin di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu bagaimana bisa paper ini dibuat, yaitu karena melihat dari salah satu permasalahan mengenai debit air, yaitu terdapat salah satu permasalahan dalam kehidupan sehari-hari yang cukup rumit yang ditemukan, yaitu sistem aliran fluida atau air dalam berjana bertingkat. Mungkin untuk detailnya akan dijelaskan langsung. Oke, di sini saya akan memaparkan isi paper mengenai yang pertama ada pembahasan, yang kedua ada teori persamaan diferensial dari artikel ini, lalu yang ketiga ada kelebihan dan kekurangannya, lalu yang terakhir kesimpulan. Nah, untuk memasuki pembahasan, apa sih yang akan kita bahas pada paper kali ini? Nah, untuk artikel ini membahas tentang penerapan sistem persamaan diferensial linear atau disingkat dengan SPDL, yang dimana SPDL ini untuk mensimulasikan debit air pada instalasi pipa dengan tangki bertingkat dengan membuat model matematis yang menggambarkan aliran air dan membandingkan hasil simulasi numerik dari model tersebut sebagai hasil eksperimen. Nah, mungkin untuk permasalahan yang ditemukan itu sudah jelaskan pertama di pembukaan, yaitu adanya masalah aliran fluida dalam bercanda bertingkat yang permasalahan ini termasuk ke dalam masalah yang kompleks. Kenapa? Karena adanya perubahan volume air dalam tangki yang terjadi setiap waktu dan perubahan ini dipengaruhi oleh huruf hukum Torricelli. Nah, mungkin yang belum tahu, hukum Torricelli itu apa? Hukum Torricelli ini bisa disebut juga dengan teori Torricelli, yaitu teorema dalam dinamika fluida yang berkaitan dengan kecepatan fluida yang mengalir dari sebuah lubang yang dipengaruhi oleh ketinggian air terhadap lubang pengeluaran. Nah, mungkin nanti ada beberapa gambaran mengenai eh, yang termasuk ke dalam penerapan hukum Torricelli ini. Nah, mungkin dari berlakunya hukum Torricelli terdapat ke dalam penyebab terjadinya peningkatan debit air setiap waktu itu, nanti terdapat sebuah output yang mengakibatkan asalnya dari hukum Torricelli ini. Nah, untuk masuk ke pembahasan, nanti di sini isinya itu ada prosedur penelitian. Mungkin saya akan menjelaskan secara singkat, yang dimana prosedur penelitian kali ini, yang pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan yang mendukung, yaitu sistem instalasi air yang terdiri dari 3 buah tangki, 1 buah pompa air sentrifugal, 1 buah kamera perekam, dan air sebagai objek fluida yang diairkan. Nah, untuk 3 buah tangki ini kita akan namakan dengan tangki A, B, dan C. Selanjutnya kita mengukur debit air yang masuk ke tangki A dengan mengisi tangki C hingga penuh dan menyalakan pompa sehingga dapat memenuhi nilai Q. Nah, ini untuk pemisalannya. Nanti kita akan memenuhi tangki C terlebih dahulu, baru nanti akan sampai penuh ya, baru nanti akan ke tangki A. Selanjutnya yaitu
terdapat istilah valve. Nah, nanti kalau misalnya kita udah mengisi tangki dengan penuh, kita bisa nilai C3 atau C3 ini kita bisa asumsikan dengan konstanta ya. Berarti nilai konstanta C3 ini kita bakal hitung. C3 ini sama dengan Q ya. Jadi karena kita udah dapat Q, lalu kita bisa hitung nilai C-nya dengan beberapa persamaan yang sudah ditentukan. Nanti ada persamaan kayak persamaan satu, persamaan 2, dan seterusnya yang didapat dengan nilai ini. Dengan melihat setiap perubahan volume per 3 detik sampai volume tangki A mencapai 20 liter. Jadi target kita untuk memenuhi suatu nilai itu kita hitung setiap 3 detik sampai nanti volume airnya itu ke 20 liter. Misalnya dari 3 detik berapa liter, kalau 6 detik berapa liter, dan seterusnya sampai 20 liter. Nah, itu 20 liter itu nanti akan sampai ke detik berapa gitu. Selanjutnya, adapun untuk mencari konstanta lainnya, misalnya kan di sini kita baru menemukan C3. Konstanta lainnya berarti C1 dan C2, yaitu diperlukan observasi laju perubahan volume air pada tangku dengan membuka valve, seperti yang disebut tadi ya, ada valve, lalu menghitung konstanta menggunakan persamaan-persamaan yang baru. Nah, maksud dari persamaan yang baru, di sini untuk prosedur penelitian yang pertama, nanti kita akan memasukkan kepada persamaan satu dan 2, lalu kita akan dibantu dengan persamaan 3, lalu ada persamaan 4. Nah, nanti kita juga bisa menghitung C1 dan C2 nilai konstanta lainnya ini dengan menggunakan persamaan 5 dan 6. Nah, setelah itu kita bisa menghasilkan persamaan 7 dan 8. Jadi, dalam menghasilkan sebuah nilai, kita juga dapat menghasilkan sebuah persamaan gitu. Nah, mungkin untuk selanjutnya, di sini kita sudah mengetahui kalau untuk mencari nilai debit C3, kita harus menghitung volume setiap per 3 detik. Nah, di sini dari sebelum 3 detik, belum ada liternya. Untuk 3 detik pertama, volume tangkinya naik sebesar 0,5 ya. Lalu nilai debitnya di sini ada 0,16667. Seterusnya per 3 detik, 3 detik, 3 detik, sampai mencapai target 20 liter di sini, yang dimana mencapai ke detik 30, yang menghasilkan nilai debitnya C3-nya 0,125. Nah, di sini kita bisa rata-rata. Rata-ratanya ini adalah 0,175. Sehingga untuk mencapai ini diperoleh nilai rata-rata C3-nya itu 0,175. Nah, selanjutnya karena kita udah dapat rata-rata dari C3, kita cari ke konstanta lain yaitu C1 dan C2. Karena caranya berbeda dengan yang C3, maka kita cari nilai C3, C1 dan C2 ini dengan observasi dan pengukuran secara langsung pada sistem instalasi air. Kalau C3 itu kita dapatnya cuma observasi aja. Kalau C1 dan C3 kita pakai pengukuran secara langsung. Nah, ini ada hasil observasi dari tangki A dan B, itu tapi kalau kali ini C1 dan C2 itu enggak per detik, per 3 detik. Tapi kita pakai yang per 10 detik. Nah, ini tuh kita hitung juga pakai persamaan-persamaan yang udah ditentukan sebelumnya oleh peneliti. Nah, mungkin nanti akan dibahas secara detail di bagian dari persamaan diferensialnya. Nah, di sini menghasilkan rata-ratanya dari C1-nya itu ada 0,01323. Lalu rata-rata dari C2 adalah 0,01091. Oke, C1, C2, C3 kita udah dapet. Nah, mungkin selanjutnya kita akan menghitung
dengan perhitungan numerik. Di mana kalau misalnya perhitungan numerik ini dilakukan untuk mengetahui profil perubahan volume air pada tangki A dan B menggunakan beberapa skenario nilai C1 dan C2 dengan tujuan untuk mendapatkan model yang mendekati kebenaran. Jadi untuk lebih mendekati kebenaran supaya nilai akurasinya lebih tepat, kita menggunakan beberapa skenario dulu. Yaitu di sini kita pakai untuk C1 dan C2. Nah, untuk modelnya ini kita bisa sambil melihat ke persamaan yang kita tentukan baru, yaitu persamaan 11 dan 12. Nah, oke, mungkin di sini kita hitung, peneliti menghitung bahwa C1 itu skenario 1, C1 menghasilkan 0,0133 dan C2 menghasilkan 0,01091 dan seterusnya sampai skenario 4 menghasilkan hasil yang 0,01356 untuk C1 dan 0,01091 untuk C2. Di sini bisa dilihat kalau dibentuk menggunakan kurva, si eh, skenario 1, 2, 3, dan 4 ini membentuk kurva yang seperti ini. Nah, kita cari skenario yang paling mendekati kurva hasil eksperimen. Di sini bisa dilihat ya, kalau yang mendekati kurva eksperimen itu adalah 1, 2, dan 4. Berarti 1, 2, dan 4 itu warna merah, hijau, dan biru. Nah, karena kita sudah menemukan yang mendekati kurva hasil eksperimen, adapun kita harus menentukan juga skenario terbaik, yang dimana caranya itu menghitung root mean square error atau disebut juga RMSE. Nah, ini dihitung sehingga menghasilkan skor skenario yang nomor satu, RMSE-nya 0,2599 dan skenario sampai skenario 4 yaitu 0,3836. Nah, ini kita bagaimana caranya supaya tahu kalau itu skenario terbaik, kita melihat dari skor RMSE-nya yang paling rendah. Di sini yang paling rendahnya itu ada 0,2599, maka di sini kita bisa tentukan kalau skenario terbaiknya adalah skenario 1. Dari situ kita bisa keep dulu, berarti kita berdasarkan prosedur penelitian dan langkah pengerjaan penelitian, kita bisa mendapatkan kalau terdapat banyak terdapat banyak persamaan yang dihasilkan melalui konstanta dan debit air yang kita hitung. Lalu ada pun rata-rata dari C3, rata-rata C1, C2, lalu ada pun hasil skenario terbaik. Nah, mungkin dari pemaparan tersebut kita bisa mencari tahu nih, teori persamaan diferensial apa yang dipakai pada penelitian ini. Nah, teori persamaan diferensial yang dipakai untuk memenuhi kriteria penelitian ini adalah sistem persamaan diferensial linear atau disebut dengan SPDL. Nah, ini udah disebutin tipis-tipis. Jadi, teori ini dapat digunakan untuk memodelkan sistem aliran air dalam pipa dan tangki air. Nah, sistem SPDL ini dibangun dengan melibatkan observasi langsung di lapangan untuk menentukan nilai konstanta model yang terdiri dari persamaan diferensial yang menggambarkan aliran air pada tangki. Nah, jadi eh, kita dalam menentukan C1, C2, C3 itu kita pakai persamaan diferensial yang tadi disebutkan, ya. Nah, bisa dilihat pada contoh yang pertama. Di sini kita eh, menghasilkan persamaan 1, 2, dan 3-nya itu saat kita akan menentukan sebuah konstanta, yang dimana di sini keterangannya Q-nya itu adalah laju aliran air,
VA-nya adalah volume air pada tangki A, VB-nya volume air pada tangki B dalam satuan liter, dua-duanya. Lalu T sama dengan waktu, satuannya second. Lalu ada C1, C2, C3, itu konstanta ya. Oh, C1, C2 konstanta. C3 itu sama dengan Q. Oke, mungkin di sini ada terapan matematika yang digunakan oleh peneliti untuk mencari sebuah solusi persamaan SPDL, yaitu metode numerik. Nah, metode numerik ini yaitu suatu teknik penyelesaian yang diformulasikan secara matematis dengan cara operasi hitungan dan dilakukan secara berulang-ulang. Nah, ini pun dapat menghasilkan sebuah persamaan yang kita gunakan untuk menentukan sebuah nilai debit air atau menemukan eh, model-model dari konstanta. Nah, adapun analisis numerik dapat dilakukan atau diuji dengan metode Euler. Hal ini, peneliti dapat mengetahui besar volume pada tangki A dan B menggunakan beberapa skenario nilai C1 dan C2 dengan tujuan untuk mendapatkan model yang paling mendekati kebenaran dengan menerapkan persamaan 9 dan 10 menggunakan Microsoft Excel. Nah, di sini peneliti hanya menggunakan metode Euler dari sebagian banyak metode-metode yang ada. Jadi, pada penelitian ini, peneliti hanya fokus kepada metode Euler. Nah, di sini ada menggunakan skenario. Jadi, eh, saat kita menentukan skenario yang tadi, untuk menentukan skenario terbaik, skenario paling mendekati kebenaran, nah ini tuh pakai analisis numerik, pakai metode Euler. Nah, untuk supaya gampangnya, kita terapin ke persamaan yang kita susun secara berulang-ulang, secara bertahap gitu. Nah, supaya gampang kita hitungnya pakai Microsoft Excel. Hasilnya seperti ini. Nah, ini tuh pakai Microsoft Excel yang memasukkan persamaan-persamaan tersebut, persamaan yang ada. Nah, adapun kelebihan dan kekurangan dari paper ini, yaitu kelebihannya alur dari prosedur penelitian sudah cukup jelas dipaparkan oleh peneliti dari awal persiapan peneliti prosedurnya sampai ke penghitungan hasil dari penelitian ini. Lalu yang kedua, menggunakan pendekatan matematika berupa SPDL untuk memodelkan sistem aliran air yang kompleks pada pipa dan tangki bertingkat. Seperti yang kita ketahui bahwa SPDL ini kan sangat bergantung kepada waktu. Sementara untuk penelitian ini kita sangat berpaku kepada waktu, kepada jadi kita menentukan volumenya eh, berhubungan dengan waktu, bersandingan dengan waktu gitu. Jadi SPDL ini sangat cocok untuk penerapan persamaan diferensial di penelitian kali ini. Yang ketiga, melakukan validasi model menggunakan metode Euler dan membandingkannya dengan hasil eksperimen. Jadi, eh, walaupun kita menggunakan metode Euler atau eh, metode Euler, tapi kita juga membandingkan dengan hasil eksperimen, yaitu menghitung secara langsung gitu. Selanjutnya, ada pun kekurangan dari paper ini, yaitu hanya menggunakan satu metode numerik saja, yaitu metode Euler, sehingga perbandingan antar metode tidak diketahui. Jadi, untuk perbandingan ini kita hanya mengetahui metode Euler atau numerik, salah satu metode numerik dengan eksperimen. Tapi sebenarnya kita juga boleh tahu kalau metode numerik selain Euler ini bisa dibandingkan dengan eksperimen juga. Nah, siapa tahu hasilnya akan berbeda atau sama atau kurang, akurasinya kurang atau akurasinya lebih bagus gitu dari metode Euler.
Yang kedua, validasi model hanya membandingkan hasil numerik dengan eksperimen, belum dibandingkan dengan hasil analitis. Jadi karena itu tadi ya, karena hanya dibandingkan dengan hasil eksperimen, kejadian lapangan tidak dibandingkan dengan hasil analitis terlebih dahulu. Nah, selanjutnya ada kesimpulan yang kita hasilkan dari hasil penelitian ini, yaitu dari hasil perbandingan metode eksperimen dan metode numerik, yaitu salah satunya metode Euler, yang mengaplikasikan sistem persamaan diferensial linear, dapat disimpulkan bahwa kondisi volume air tangki A dan B serta laju perubahan volume airnya, yaitu C3, setiap satuan waktu menunjukkan tren yang hampir sama. Lalu, adapun hasil terbaik yang diperoleh pada skenario 1 dengan nilai C1 dan C2 berturut-turut 0,01323 yang tadi sudah dihitungnya, itu bisa hitung di Excel, dan 0,010091. Adapun nilai RMSE-nya pada skala ini yang merupakan yang paling kecil, berarti skenario paling terbaik, yaitu 0,2599. Nah, berdasarkan di samping hasil tersebut, hasil simulasi numerik metode Euler ini dengan mengaplikasikan sistem persamaan diferensial linear mampu menggambarkan kondisi ideal sistem aliran air bertingkat sehingga kondisi volume air dan laju perubahan volumenya dapat diprediksi mendekati kondisi sebenarnya. Karena setelah baca-baca, kalau misalnya kita membiarkan kondisi debit air dan volumenya itu terus-menerus meningkat secara tidak normal, itu akan menghasilkan dampak yang negatif. Tapi untuk eh, laju perubahan volume dan debit air yang terkirakan atau yang terprediksi atau terhitung secara standar, secara normal, itu akan menghasilkan dampak yang positif. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai pemaparan review paper kali ini. Mungkin jika ada suatu hal yang kurang atau lebih, mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.